Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutika Nia dengan NIM 2232011016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu perkembangan hak asasi manusia di dunia dan perspektif Islamnya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eriska selaku dosen mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Tugas video ini saya buat sebagai pemenuhan salah satu nilai syarat UTS. Nah, baik, di sini ada materi tentang perkembangan hak asasi manusia di dunia dan perspektif Islamnya. Ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama pengertian hak asasi manusia, yang kedua sejarah perkembangan hak asasi manusia, yang ketiga dasar hukum hak asasi manusia, dan yang keempat perkembangan hak asasi manusia dan perspektif Islamnya. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku untuk kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Ada sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu telah melewati beberapa fase sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini, sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau benua Eropa, sehingga seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, pada masa ini, hak masih terbatas karena haknya terbatas di bidang sipil sama bidang politik. Sejarah perkembangan HAM-nya juga ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat ini. Jadi yang 3 itu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dasar hukum hak asasi manusia. Terdapat 2 undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, sebelumnya saya mengambil dasar hukum ini bukan di dunia, jadi dasar hukum yang ada di Indonesia, dasar hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, dalam konstitusi Indonesia ini sangat jelas dalam perihal pertanggungjawabannya negara dalam penegakan HAM karena ketentuannya pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Jadi perlindungan hak asasi manusia termasuk ke dalam perkara meskipun di dalam konstitusi Undang-Undang 1945 ini terdapat perlindungan yang terang benderang terhadap HAM setiap orangnya gitu. Namun dalam peraturan perundang-undangannya juga terdapat ketentuan-ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai konstitusional perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sini ada bagaimana perkembangan hak asasi manusia di dunia dan perspektif Islamnya gitu. Jadi sebelum ke perkembangannya di sini. Nah, perkembangan hak asasi manusia di dunia telah melalui beberapa fase penting, di antaranya ada yang pertama Piagam Sirus Agung pada tahun 539 sebelum Masehi, di mana Piagam Sirus Agung ini pendirinya Kekaisaran Achaemenid membebaskan setiap budak dan memungkinkan mereka memilih agama yang mereka inginkan. Dokumen ini dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Yang kedua ada Hukum Hammurabi pada tahun 1754 sebelum Masehi,
yang dimana ini membuat hukum yang memastikan hak dan kewajiban setiap warga negara dapat dipenuhi dengan adil tanpa diskriminasi. Nah, jadi ini dipengaruhi munculnya dokumen sejenis di negara lainnya gitu. Yang ketiga ada Magna Carta, di mana Piagam Magna Carta ini menjadi tonggak pengakuan hak asasi manusia, terutama terkait hak individu yang harus diutamakan dalam setiap keputusan pemerintahnya gitu. Yang keempat ada Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Nah, pemerintah Amerika Serikat ini menyusun konstitusi yang menjelaskan tentang hak-hak dasar warga negara dan membentuk hukum dasar sistem pemerintahan federal. Maka ini mempengaruhi penghapusan praktik perbudakan di Eropa dan Amerika. Jadi pada konstitusi Amerika Serikat ini piagam Sirus dan hukum Hammurabi itu dihapuskan dan diganti. Yang kelima ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, di mana Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disebut dengan DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini disusun untuk memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, serta membahas tentang hak individu, hak spiritual, hak publik, dan hak politik. Yang keenam ada Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak pada tahun 1926, di mana Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan konvensi yang melarang praktik perbudakan dan perdagangan budak itu. Jadi konvensi ini diamandemenkan pada tahun 1953 dan menjadi acuan yang secara sah dan internasional. Nah, yang ketujuh ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi hak asasi manusia di Indonesia juga melalui beberapa fase dulu gitu. Jadi pada awalnya hak asasi manusia dianggap sebagai produk pemikiran dari Barat dan dianggap sebagai penghambat pembangunan. Namun setelah Soeharto turun sebagai presiden pada tahun 1998, Indonesia mengikuti beberapa konvensi hak asasi manusia juga dan mengembangkan perlindungan hak asasi manusia yang baik. Jadi dalam perkembangan HAM ini, beberapa tokoh seperti tokoh John Locke dan Cyrus Agung telah berkontribusi pada pengembangan teori dan dokumen yang mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia di dunia. Nah, yang kedua ada perkembangan hak asasi manusia di dunia menurut Islam. Islam juga telah melalui beberapa fase juga, di antaranya ada fase momen sejarahnya gitu. Ada Al-Quran dan Hadis, di mana Islam datang dengan membawa pesan universal hak asasi manusia. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran normatif memuat berbagai prinsip hak asasi manusia seperti persamaan, kebebasan beragama, dan kebebasan dari penganiayaan, serta kebebasan berbicara. Yang kedua ada Piagam Madinahnya, yaitu terdiri dari 47 butir memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti berinteraksi secara baik dengan sesama, membela mereka dan yang teraniaya, dan menghormati kebebasan beragama. Yang ketiga ada Maqasid Syariah, di mana konsep ini yang berfokus pada 5 aspek kemaslahatan mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia juga. Maqasid syariah ini berusaha menjaga kemaslahatannya seseorang dan memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan sehingga hak-haknya terjaga dan sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan gitu. Yang keempat ada pengembangan hak asasi manusia di negara-negara Islam, di mana hak asasi manusia di negara-negara Islam dunia telah mengalami perkembangan juga, namun paham sekularismenya yang bagian dari penetapan HAM menjadi dilema dalam penerapan hak asasi manusia di negara mayoritas Muslim. Yang keenam ada peranan Rasulullah SAW sebagai rahmatil alamin, dalam setiap kesempatan selalu mendahulukan hak asasi manusia sebagai keadilan. Ciri HAM adalah tuntutan jelas yang tercantum dalam agama Islam. Yang keenam ada pembahasan hak asasi manusia dalam Islam, di mana pembahasan ini pada hakikatnya misi Rasulullah SAW itu sendiri,
untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi pemahaman hak asasi manusia dalam Islam juga mencakup dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pada bidang perkembangan hak asasi menurut Islam ini, beberapa tokoh penting John Locke dan Cyrus Agung juga telah berkontribusi pada pengembangan teori dan dokumen yang mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia di dunia. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan hak asasi manusia di dunia itu masih mengalami penurunan atau kemunduran. Banyak negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, terutama tentang penegakan HAM. Banyaknya terjadi pemberontak-pemberontak yang dilakukan oleh massa juga. Hak asasi manusia di Indonesia juga sedang mengalami kemunduran, tetapi HAM di Indonesia mengalami kemunduran bukan semata-mata karena faktor masyarakat Indonesia yang kurang menghargai satu sama lain dan bersifat egois atas haknya sendiri, sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya hak orang lain gitu. Tetapi adanya beberapa faktor yang mengapa Indonesia mengalami kemunduran dalam urusan hak asasi manusia. Nah, jadi maka yang dapat diambil adalah hak asasi manusia di dunia maupun di Indonesia masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia dan memperbaiki implementasinya di Indonesia. Lembaga-lembaga hak asasi manusia harus mempertahankan dan diperkuat untuk melindungi hak-hak rakyat Indonesia maupun dunia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya karena saya juga masih dalam edisi belajar. Terima kasih kepada Ibu Eriska selaku dosen mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian tugas UTS ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.